Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan berikan informasi kepada rekan-rekan peserta ujian CPNS dan P3K di tahun 2021. Ini informasi ini kami tujukan baik yang sudah ujian maupun yang belum ujian. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke informasinya teman-teman terkait dengan CPNS dan P3K di tahun 2021. Di sini Pak Muhammad Ridwan itu memposting terbaru ya di Twitter beliau, di mana Pak Ridwan di sini menjawab salah satu pertanyaan dari netizen, di mana pertanyaannya, "Maaf Pak, izin bertanya. Seandainya saat registrasi wajah saya dengan pas foto tidak terdeteksi, sama apakah ada solusi lain? Soalnya saya pakai pas foto yang lama, sedangkan wajah saya sekarang lebih berisi atau tembem daripada wajah yang ada di pas foto." Nah, kemudian Pak Muhammad Ridwan merespon atau menjawab pertanyaan ini. "Mengapa untuk momen sepenting ini Anda tidak foto sesuai kondisi terakhir? Misalnya foto KTP tahun 2015, foto yang diunggah tahun 2019. Saat ini berat badan naik 5 kilo sehingga wajah relatif berubah. Dicek di face recognition gagal. Cek manual petugas nggak yakin. Kira-kira kesimpulannya bagaimana?" Jadi sini teman-teman, terkait memang pas foto yang digunakan sebaiknya ketika teman-teman melamar pada saat pendaftaran CSN 2021 itu yang terakhir teman-teman, karena di sini emang ada fitur terbaru dari BKN yang diterapkan di tahun 2021 yaitu face recognition. Tentunya hal ini nanti berpengaruh bagi rekan-rekan peserta CPNS dan P3K nantinya ketika mau mengikuti ujian seleksi, karena di tahap awal untuk mengikuti ujian itu ada tahap face recognition bagi peserta ujian ketika mau melaksanakan atau mengikuti ujian seleksi nantinya. Kemudian di sini teman-teman, informasi penting juga yang harus rekan-rekan ketahui, masih sama dengan postingan di Pak Muhammad Ridwan juga. Di sini Pak Muhammad Ridwan pernah mengingatkan bagi seluruh peserta CSN di tahun 2021, yaitu bagi peserta CSN baik itu Dikdin, CPNS dan P3K untuk di tahun 2021, yaitu di sini beliau menjelaskan, "Saya ingatkan peserta Dikdin 2021, CPNS 2021 dan P3K 2021 itu dilarang membuat field report tentang ujian SKD, SKB, seleksi kompetensi atau ujian apapun yang sudah dijalani. Ini kompetisi, bukan acara gathering. Panselnas atau pansel instansi bisa saja mencoret peserta yang melakukan hal tersebut." Jadi teman-teman, di sini memang ada peringatan keras dari Panselnas terkait hal ini teman-teman. Jadi field report ini seperti laporan soal ya yang sudah mengikuti ujian, terus diberitahukan mungkin ya ke peserta yang belum ujian terkait dengan soal-soal yang sudah diujiankan, seperti itu. Field report ini atau dikenal istilahnya FR ya, ini dilarang oleh Panselnas teman-teman, karena hal ini bisa saja nanti Panselnas atau pansel instansi bisa saja mencoret peserta yang melakukan hal tersebut, dan ini sudah dijelaskan oleh Pak Muhammad Ridwan. Ini postingannya sudah beberapa waktu yang lalu teman-teman, terkait waktu pelaksanaan Dikdin juga. Tentunya kami kembali mengingatkan kepada rekan-rekan semua yang akan mengikuti ujian seleksi CPNS, ujian SKD CPNS maupun seleksi kompetensi P3K nanti. Jadi terkait dengan pembuatan field report ini memang dilarang oleh Panselnas agar nanti tidak mengganggu proses pelaksanaan ujian, atau bisa saja ya teman-teman, di sini penjelasan beliau itu bisa saja mencoret peserta tersebut gitu. Jadi ini jangan sampai melakukan atau membuat full report tentang ujian SKD maupun seleksi kompetensi untuk ujian CSN di tahun 2021. Nah, kemudian teman-teman, di informasi terbaru juga yang harus teman-teman ketahui bagi yang sudah selesai barangkali ujian, dimana di BKN di tahun ini yaitu juga menyertakan atau memberikan
seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN yang disingkat dengan Sertifi CAT. Jadi teman-teman nanti di BKN itu juga akan memberikan Sertifi CAT, sertifikat seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN. Jadi bagi teman-teman yang sudah melakukan SKD atau ujian, nanti BKN memberikan sejenis sertifikat bagi rekan-rekan yang sudah menyelesaikan atau yang sudah melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar dengan CAT BKN. Dan ini mungkin nanti bisa di-download di SSCSN BKN teman-teman, di portal SSCSN BKN terkait dengan hasil SKD di sini teman-teman, di menu layanan informasi yaitu di hasil SKD. Namun untuk saat ini belum bisa diakses. Tentunya nanti bisa diakses teman-teman, karena di sini ini fitur terbaru juga dari BKN untuk sertifikat CAT ini, atau sertifikat seleksi kompetensi dasar. Oke teman-teman, kemudian info penting juga kami sampaikan terkait dengan tata tertib pelaksanaan seleksi CSN. Tentunya teman-teman harus patuhi beberapa tata tertib agar nantinya teman-teman tidak didiskualifikasi. Seperti yang pertama, harus teman-teman pahami atau ketahui, itu peserta hadir paling lambat itu 60 menit sebelum seleksi mulai. Kemudian pemberian PIN registrasi kepada peserta itu ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Kemudian peserta seleksi CSN wajib membawa KTP asli dan masih berlaku, atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau salinannya yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Kemudian peserta wajib membawa kartu peserta seleksi atau kartu ujiannya teman-teman. Kemudian peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Peserta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Tentunya pakaian ini silahkan dicek web instansi masing-masing terkait pakaian yang akan digunakan. Dan tentunya juga tambahan untuk bagi peserta ujian, yaitu seperti bukti vaksin dosis pertama bagi di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Kemudian swab tes, rapid test atau swab tes ya teman-teman, buktinya bahwasanya teman-teman sudah melakukan rapid test atau swab tes antigen, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan sanksinya? Nah, tata tertib pelaksanaan seleksi CSN ini tentunya ada sanksi bagi rekan-rekan yang tidak mematuhi tata tertib tersebut. Yang pertama di sini, peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi itu tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Kemudian peserta yang tidak membawa dokumen tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Kemudian peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan mengikuti seleksi atau dianggap gugur. Dan peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Kemudian tentunya juga ada tata tertib pelaksanaan seleksi CSN ini, peserta dilarang juga nanti berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung, kemudian menerima atau memberikan sesuatu kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama seleksi berlangsung, kemudian keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia, dan membawa makanan minuman dari ruang seleksi, merokok dalam ruang seleksi, semuanya itu dilarang bagi peserta saat ujian teman-teman. Kemudian peserta di dalam ruangan seleksi nanti dilarang membawa buku atau catatan lainnya, kalkulator, gawai, kamera, dan dalam bentuk apapun, jam tangan, dan alat tulis. Kemudian senjata api atau tajam atau sejenisnya, dan menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Jadi ini beberapa tata tertib yang harus teman-teman patuhi pada saat pelaksanaan seleksi ujian CSN di tahun 2021, dan sumbernya ini kami dapatkan langsung dari BKN teman-teman, yang diposting beberapa waktu yang lalu saat pelaksanaan ujian sekolah kedinasan juga. Tentunya ini diberlakukan juga untuk CSN di tahun 2021, baik untuk CPNS maupun P3K. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga teman-teman yang mengikuti ujian seleksi SKD dan seleksi kompetensi P3K nantinya dapat lulus di tahun 2021 dan menjadi ASN di tahun 2021 ini. Sekian dari Usman Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.